Tania Fatimota dan Daifa Malika Faisal. Merdeka! Terima kasih. Perasaannya seneng banget, sempet kaget kepilih, tapi ini udah tahun kedua aku ikut Paskib karena tahun lalu aku ikut Paskib juga. Itu seneng banget bisa ikut serta dalam Hari Kemerdekaan Indonesia ini. Jadi untuk latihannya udah sebulan ya, kurang lebih pertengahan Juli kemarin, dan itu dilaksanakan sekitar 2-3 kali dalam seminggu. Dan kebetulan aku itu lagi intern di KJRI ya, jadi sebenarnya enak sih, abis selesai magang tinggal nunggu aja bentar, terus latihannya udah mulai dan langsung pulang. Terus walaupun capek ya karena udah malam baru pulang, tapi seru banget teman-temannya, kita asik bercanda, terus saling support juga kalau ada yang nggak ngerti, diulang lagi kita belajar bareng-bareng begitu sih. Dahulu pahlawan kita melawan penjajah dan meraih kemerdekaan. Sekarang sebagai generasi muda, tugas kami adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, memiliki etos kerja yang baik, demi menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Tantangan untuk latihan paskibra kali ini sebenarnya karena terbatasnya waktu latihan, kita hanya punya 1 bulan untuk berlatih, dan juga dengan berbagai macam kesibukan dari teman-teman, jadi ada yang kita mematchingkan jadwalnya itu ya yang agak sulit dengan terbatasnya waktu hanya 1 bulan, dan juga sebagian dari teman-teman ini juga baru mengenal yang namanya paskibra, jadi itu menurut saya cukup challenging untuk melatih teman-teman, tapi dengan disiplin dan juga semangat dari teman-teman semua, akhirnya kita bisa menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Anto sudah bisa berbincang-bincang dengan kami dari Salam Indonesia. Yang pertama kami ingin bertanya, apa makna Hari Kemerdekaan bagi Anto sebagai acting atau pelaksana tugas Konsul Jenderal Republik Indonesia Toronto di Kanada, Pak? Baik Pak Riza, jadi bagi kami sendiri tentunya kemerdekaan ini pertama ya bermakna untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, terutama untuk kami yang di luar negeri dan juga teman-teman diaspora dan masyarakat Indonesia di luar negeri. Paling tidak kita mengadakan acara peringatan ini setahun sekali, itu sudah bisa menumbuhkan rasa nasionalisme teman-teman yang mungkin jauh dari Indonesia, jauh dari keluarga. Kemudian kedua tentu mempererat rasa persatuan. Jadi di sini kita bisa berkumpul dengan seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya, mungkin ada di sini walaupun tidak di tanah air, tapi di negara seperti Kanada kita mengumpulkan teman-teman Indonesia di satu tempat sehingga kembali mempererat rasa persatuan. Dan yang ketiga tentu untuk kangen-kangenan ya tentunya. Bagi teman-teman yang jauh, nih ada tadi kami dengar datang dari kota-kota di luar Toronto seperti London, Kitchener, Mississauga. Pada momen seperti ini kita bisa kangen-kangenan juga seperti Lebaran. Kita ada tempat untuk saling melepas rindu dengan teman-teman. Terima kasih Pak. Memang kalau dilihat cukup lama ya tadi Pak ya, perayaan 17 Agustus juga berlangsung sangat khidmat. Kemudian yang terakhir Pak, apa harapan Pak Anto sebagai pelaksana tugas dari Konsul Jenderal Republik Indonesia di Toronto ini kepada komunitas diaspora Indonesia di Indonesia di Kanada ini dalam konteks menjaga rasa persatuan, persaudaraan dan juga kebersamaan?
Tentu penting sekali bagi kita semua, bangsa Indonesia, diaspora Indonesia di Kanada, khususnya di Toronto, untuk menjaga persatuan, karena sesuai dengan tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Persatuan itu adalah dasar dari negara yang rakyatnya sejahtera dan nantinya akan mencapai kemajuan. Jadi momen seperti ini tentu sangat berarti bagi teman-teman untuk kita persatukan, dan kemudian tentunya kami berharap bukan hanya berkumpul dengan teman-teman Indonesia, tetapi juga reach out. Ya. Masyarakat Indonesia di Toronto perlu reach out ke komunitas sekitarnya. Memang saat ini kita berkumpul dengan sesama warga Indonesia, tetapi setelah ini silahkan menjalin hubungan bisnis, hubungan pertemanan, kemudian seperti Salam Indonesia, menyebarkan informasi tentang Indonesia kepada masyarakat setempat. Jadikan duta untuk komunitas masing-masing. Jadi kami di sini di KJRI mungkin hanya 20 orang ya, tetapi masyarakat Indonesia yang jumlahnya ribuan bisa menjadi duta tentang Indonesia, sehingga masyarakat di Kanada memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang Indonesia, dan tentunya kita berharap ini bisa membuat Indonesia lebih dikenal di mancanegara. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sekali merdeka, tetap merdeka. 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 Wah, sudah 80 tahun Indonesia merdeka ya. Puji Tuhan, Tuhan memimpin sampai sini bangsa Indonesia merdeka. Untuk saya secara pribadi, kemerdekaan Indonesia ini sangat berarti ya dalam konteks kita melihat ke masa depan. Tentunya tantangan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa kita berbeda sekali dari zaman dulu sampai sekarang ya. Maka itu penting untuk saya dan kita untuk fokus bagaimana terus memajukan bangsa kita di masa sekarang dan di masa depan, baik dari segi ekonomi, teknologi, edukasi, keadilan sosial, supaya Indonesia bisa maju dan terus maju di masa depan. Bagi saya, makna kemerdekaan adalah sesuatu jati diri atau identity sebagai warga Indonesia di luar negeri, sekaligus mempererat diaspora Indonesia. Makna kemerdekaan adalah kita sebagai warga negara Indonesia yang bebas dari segala bentuk penjajahan. Apapun, saya tolak semua jenis penjajahan, dan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Indonesia. 17 Agustus ini itu tanggal keramat bagi kita semua. Jadi kita di sini berkumpul di Wisma kediaman Konsul Jenderal RI di Toronto ya, untuk merayakan hari yang penting ini bagi kita semua. Dan senang sekali bisa ketemu dengan Pak Reza dan teman-teman yang lain, di mana kita bisa beramah-tamah. Ya, terima kasih. Yang kedua, Pak Robert, apa makna Hari Kemerdekaan bagi Pak Robert secara pribadi? Bagi saya pribadi, maknanya adalah ini suatu peringatan bagi kita sebagai anggota negara besar Indonesia. Dan hari ini kita merayakan yang ke-80 tahun. 80 tahun itu bukan suatu umur yang pendek, tapi perjalanan yang sudah panjang. Kita harus, makna pertama itu artinya kita harus celebrate achievement kita, dan kita udah banyak yang hal-hal yang kita lakukan ya, termasuk diaspora Indonesia, di mana Pak Riza sendiri pemimpin Salam Indonesia itu udah 1 tahun ya. Jadi selamat juga kepada Pak Riza, dan juga ini tuh peringatan bagi kita semua, terutama diaspora di Indonesia yang di luar negeri, untuk selalu berjuang untuk kemajuan Indonesia. Making sure that kita semua rakyat Indonesia itu akan hidup dengan adil dan makmur sejahtera. Ya, amin. Gitu aja. Thank you so much, Pak. Yeah.
Kita bangga banget dengan adanya iluminasi bendera merah putih di Niagara Park. Siapa sih yang nggak tahu air terjun Niagara kan paling terkenal di seluruh dunia, dan ada bendera merah putih yang terpancar sinarnya di sini, itu kita bangga banget. Sebagai perwakilan dari KJRI Toronto, kita ingin membawa nama Indonesia di Kanada. Tentunya salah satu bentuk promosi kita terhadap publik di Kanada. Nah, untuk publik di Indonesia sendiri, kita pengen menginformasikan ke teman-teman di Indonesia bahwa Indonesia bisa sampai di Kanada dan membawa nama baik Indonesia di sini. Terima kasih. sebagai penghargaan kepada pegawai negeri sipil atas pengabdian 20 dan 30 tahun. Pemberian plakat penghargaan kontribusi seni budaya kepada Giri Kedaton dengan perwakilan Bapak Pierre Fairblay dan dari kelompok Semarang-Winangun Ibu Lori Snyder atas kiprah dan kontribusi keduanya dengan dedikasi selama hampir 30 tahun. Hari ini kami di KBRI Ottawa bersama keluarga besar KBRI Ottawa dan juga masyarakat Indonesia yang berada di Ottawa, di Montreal dan sekitarnya melaksanakan upacara bendera hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara ini dihadiri dengan antusiasme dan disambut dengan kegembiraan yang luar biasa. Walaupun sehari sebelumnya cuaca diperkirakan akan hujan deras, tetapi antusiasme dan semangat masyarakat Indonesia yang berjumlah sekitar 300-an datang berbondong-bondong, diwakili oleh mahasiswa, pebisnis, ormas-ormas keagamaan. Hari ini juga menjadi sangat spesial bagi kami di KBRI Ottawa karena kami memberikan penghargaan khusus kepada kelompok gamelan Bali Giri Kedaton yang bermarkas di Montreal University dan juga Semarang-Winangun yang bermarkas di KBRI Ottawa. Mereka telah mendedikasikan diri mereka selama hampir 30 tahun untuk melestarikan, menjaga, juga menyebarkan nilai-nilai budaya Indonesia serta mengajarkan gamelan dan juga melakukan pentas budaya gamelan di berbagai macam forum. Mereka patut mendapatkan penghargaan dari Indonesia. Mereka adalah Friends of Indonesia bersama dengan kelompok masyarakat lainnya. Kita berharap dengan semangat yang demikian dapat menjadi pelajaran kepada kita bahwa mereka warga negara Kanada, warga negara asing menjaga budaya kita yang sangat tinggi, maka kita berharap generasi muda kita di Indonesia dapat juga menjaga budaya kita dan menyebarkan nilai-nilai baik dari budaya Indonesia. Bagi saya yang sudah lama tidak mengikuti itu terharu sekali saya pada saya. Apalagi melihat banyaknya orang Indonesia yang ada di sini mengikuti perayaan seperti ini. Bagi saya itu menyentuh hati sekali. Dan ini pertama kali saya
merayakan 17-an di Ottawa. Satu hal yang luar biasa, rasa persaudaraan, rasa persatuan yang begitu kuat. Dan apalagi dari pidatonya Pak Dubes yang betul-betul mengena sesuai dengan tujuan dan cita-cita seluruh bangsa dan cita-cita Bapak Presiden Republik Indonesia. Merdeka! So Giri Keraton is very happy for this recognition for the work that we have put to preserve and share the Indonesian culture with the Canadian people, and very, very happy with this recognition from the ambassador. Thank you to the embassy for hosting instruments all these years and giving us a place to learn and play and share this Balinese music. It's wonderful. We all love it. We've been playing for quite a long time now. It's very exciting to learn. It's different, and again, thank you so much to the embassy for hosting our instruments and letting us play. On va ce chunk-là en un morceau, on va le répéter une couple de fois. Comme ça, je vais pouvoir mettre les bases dans le reste. So our group, Giri Keraton, has been active in Montreal for many years now. Originally, the gamelan started here in Montreal in the late 1980s. The instruments that are behind me were a gift from the Indonesian government in 1987. They were brought to Canada for the Universal Exposition in Vancouver and arrived in Montreal in 1998. And at that point, the university started teaching gamelan, and that's roughly how our group began. At first, it was very informal, just students who enjoyed it enough to keep playing after the class and perform because it was a new thing in Montreal. It was very popular. There was a lot of demand for interviews, for various news programs. The name Giri Keraton was first used in 1990. There was a Balinese teacher here in Montreal, Wayan Suecha from Denpasar, who was teaching that year here, and the Faculty of Music here is in a very particular place in Montreal. It sits atop the Mount Royal, and it's a very striking view when you're at the bottom of the hill and you look up and you see the faculty is kind of perched on the hillside of the mountain. And the teacher basically proposed the name Giri Keraton because in Balinese, Giri Keraton means Mount Royal. And so it became a synonym for our group. Around 1994, that stopped and the group had to exist on its own for a very long time. In the early 2000s, we managed to bring back a Balinese for the first time, Dewa Suparta. And when I took over the group in 2015, Dewa had to step away, and I worked very hard to try and bring another Balinese to Montreal, Arya, Putu Arya Suryanegara. And he has been with us actually for now 5 years actually, directing with me. Most of the time, the people that come to see us have never heard gamelan in their life. Some of them have. Some of them come because they went to Indonesia, they went to Bali, and they're curious to see it again. But the majority of our audience has never been exposed to this type of music. And they often come out of the concert with a lot of appreciation for that discovery. And many of them end up coming back concert after concert or year after year. We've grown quite a following over the many years that we've been playing now, and it's always nice to see the audience discover gamelan for the first time.
I've been a member of the ensemble for 5 years about, let's say, the start of the pandemic. I initially got interested in the group because I took a class where they taught gamelan at the University of Montreal. And well, through the people I met through that class, I decided to continue, and it's been a sort of lifelong interest now. Saya sudah di sini di Montreal, Kanada dari tahun 1992 dan saya ikut sama gamelan Giri Kedaton 1993. Saya juga pernah mengajar di Universitas Montreal Music di University, mengajar tari Bali selama 2 tahun. Terus saya juga sekarang sosial sama gamelan Giri Kedaton. Jadi setiap tahun saya ikut membantu Giri Kedaton untuk memperbaiki, menari. Kalau ada konser saya selalu bisa support Giri Kedaton yang ada di University Montreal. Noticed a lot of interest in the fact that foreigners were playing Balinese music. It draws a lot of attention, and there seems to be a lot of pride around seeing us perform. I think it's something that I hope one day that the rest of my group can experience. I would hope to bring Giri Kedaton to Indonesia to be able to show you our group in person and share our love of the Indonesian culture with the Indonesian people.